Kagendra mencuri Booyah pertama. Mantap banget Kagendra yang bisa gue katakan tim kenceng banget kalau ngomongin poin eliminasi, tapi memang lack of point placement gitu ya kan. Dia udah mulai membuka harinya dengan baik di hari keempat ini. So, Blue Zone-nya ternyata Forge. Yang mana kita tahu Indostar sekarang udah mulai geser ke sana, tapi Bigetron Delta juga ada di sana, dan menariknya Dewa United juga ada di Ski. Jadi gesekan antar Dewa United dan BTR tuh masih lumayan erat, setidaknya di map Purgatory ini. Sementara kita harusnya bakal kurang lebih pasti ngeliatin orang yang bakal berperang di area Blue Zone gitu ya. Contohnya kayak IDS sama si Bigetron. Dan kalau dilihat-lihat memang dari IDS yang posisinya agak kurang menyenangkan, mereka hilang satu player dan udah mulai diburu juga sama player-player Bigetron yang lainnya. Hampir aja mereka bisa balikin keadaan. Cuma menurut gue ini terlalu sulit. By resource juga mereka gak mumpuni, by body system mereka juga udah rontok, posisi playernya juga kepisah jauh. Cabut sih udah pilihan paling bijak menurut gue. Betul. Dan ini juga menarik gimana Kraken juga lumayan pede bermain di field, karena menurut gue jujur sebagai pengamat gitu, ngelihat bermain di field tuh bukan hal yang mudah. Bahkan tim kayak kapasitas Thailand di Stalwart Esports yang main di Thailand aja, kalau dia drop zone di field itu sering banget juga kayak ke apa bisa gue bilang, kelok lah posisinya, karena susah banget lu mau gerak kemana gitu ya kan. Dan udah cenderung terkurung, vision minim. Dan kita lihat sekarang apa yang terjadi sama Suzana saat ini, bakal dihajar sama 3 orang langsung. Kalau mungkin kita ngomongin culture Thailand kan mungkin memang main bakal tempo lebih lambat, tapi Indo kan masih ada tempo-tempo cepetnya tuh, gitu ya kan, yang ini kayaknya kebetulan pesawat juga nggak nyampe ke drop zone gue, ya udah kita perang di sini dulu gitu loh. Ada momen itunya yang bikin harus di-adjust lagi kalau kita ngomongin di culture Indo. Dan sekarang kita lihat gimana Kagendra akan berjumpa sama Morph Team, yang Morph Team juga biasanya main di arah Brasilia 13, tapi cukup pede untuk naik ke rumah 7. Kita lihat gimana Toy Cibeng dapat 1 Dark Hole, tapi Azril dapetin Ninja Hattori di sana. Irap juga setengah darahnya hilang di tangan Cibeng, dan juga anak-anak dari Morph Team yang mana itu adalah Wang Ochun. Dan bagus banget ternyata Morph Team mengeksekusi 3 poin eliminasi yang dia kantongi saat ini, sampai menyisakan 1 orang aja dari Kagendra, yang mana Azril juga harusnya saat lagi bakal kandas di tangan Morph Team. Wow. Ini klasik battle royale ya. Lu habis dapetin Booyah tusuk. Jarang lu bisa dapetin kayak back to back, dan kalau gua nggak salah ingat yang back to back kemarin tuh Dewa United ya kalau. Please correct me if I'm wrong, tapi untuk dari IDS ternyata mereka masih bisa bertahan. Cuman gue lumayan concern sama nasib si Kraken ya. Kayak kalau ngomongin si Fields itu sendiri, lu main di Fields dalam pandangan gue pribadi, lu bukan cuma sekedar butuh big brain, tapi big mental juga. Wow, betul. Soalnya itu posisi rumahnya jauh-jauh, benar, loot gak seberapa, terus dia itu gak ada juga, bukan high ground, lower ground bahkan ya, lower ground terus dilingkerin lagi, kayak mana lu mau tahan di situ? Betul. Dan kita lihat ternyata Kapten Lim juga harus menjadi buruan dari anak-anak Bigetron yang sepertinya masih belum puas untuk menjamah area Forge yang Blue Zone tadi, karena mereka udah dapetin itu semua. Mereka masih kayak cukup pede untuk ngejar sampai campsite, karena dia tahu tadi secara garis pesawat nggak ada yang potensi masih standby di campsite gitu. Makanya dia tahu pasti kalau ada orang di campsite itu pasti orang yang kita kejar tadi, pasti larinya masih di sekitaran campsite. Iya, tapi untuk di area lain ternyata di mod house pinggir-pinggiran mau nggak mau jadi tempat opsi keduanya untuk Kraken ya, untuk mereka riset. Karena tadi kan lumayan parah banget itu nasib mereka di field tadi. Jadi mau nggak mau harus cabut sejauh-jauhnya, dan mumpung si mod house-nya masih kerasa oke, ya udahlah. Tapi tipikalnya EVOS yang gue lihat ya, mau siapapun rosternya, drop zone-nya kurang lebih sama. Purgatory, mod house pegangan mereka. Betul. Jadinya ketemu di sini. Benar. Begitu juga dengan Seon. Oh wow. Bad position dan juga bad momentum, karena memang 2 lawan 1, angle yang berbeda dan terlalu curam. Dan kita lihat gimana Ray sekarang dan juga Abax lagi mau coba ngakalin. Wow, Valt sempat berhasil dapetin momentum pick off menuju ke arah Kapten Gedai, tapi memang 2 lawan 1 tetap 2 yang menang seharusnya. Ini kalau kayak gini sih nasibnya Kraken, gue udah boleh ngomong kemiskinan struktural ya. Udah 3 kali itu mereka bangun tidur. Kalau kayak gini sisa 2 lagi, kalau tadi gua nggak salah hitung, seharusnya ini susah lagi lu mau mau ngelutingnya. Pertama lu concernnya di koin dulu, abis koin lu resource perorangan, abis resource perorangan lu pikirin dah tuh lu masuk ke drop yang mana abis ini. Sedangkan udah 2 kali nih, 2 kali kemanapun mereka pergi ada aja lawannya, dan mereka somehow gak bisa
eksekusi itu. Gak bisa kayak jadiin tempat yang mereka datengin duluan dimanapun itu jadi punya mereka. Iya itu. Usir mulu. Setuju pakai BGT. Dan Purgatory memang masih menjadi PR buat mereka sih untuk bermain lebih stabil, setidaknya masuk ke arah late game. Tapi kita lihat gimana Azriel juga tadi kita dapat info kalau di game pertama barusan menjadi predator ya teman-teman. Luar biasa sekali memang Azriel impact-nya dalam fight. Gak bisa dipungkiri, kerasa sekali sampai akhirnya dia menjadi MVP. Dan kita juga lihat gimana sisa-sisa player dari Indostar tadi sempat kecolongan juga, ketangkap sama anak-anak dari EVOS. 6 udah digantongin dan MBR sekarang adalah kontender selanjutnya. Kalau coba adu tembak 2 lawan 1, cukup percaya diri Abax kali ini. Bakal main-mainin momentum dan juga mental dari anak-anak MBR kali ini. Oh my god, what a shot, what a play dari seorang Abax. Tapi sayangnya di depan sana Rehans berhasil mendapatkan aim guard atau Kingslayer. Dan Rehan kecolongan di sisi lain di tangan anak-anak Genesis Dogma yang punya petting yang menarik layaknya Buram United dari Marble menuju ke arah atas Crossroad dan juga Mod House. Sekarang Ray juga di sisi lain berhasil dapetin Lozi. MBR sudah di ujung maut, tapi musuh selanjutnya dari EVOS Divine adalah Genesis Dogma kali ini. Dengan kondisi udah sama-sama siap setup, Kingslayer sayang harus kehilangan momentum, tapi dia berhasil menembus itu. Dia berhasil dapetin 1 orang Kiki. Dan Ray mungkin harus jadi bayarannya berserta Kingslayer, tapi bisa dihidupin lagi. Portal Go udah digunakan sama Abax, siap untuk maju keras dan bakal coba cari lagi peluangnya. Bakal coba kompak bersama dengan Borgai dan juga Yos maju mencari seorang Abax. 1 lawan 2 situasinya, Abax masih bisa dapetin 1, ternyata masih bisa dihandle sama seorang Kiki. Kali ini membuat EVOS Divine harus mengakui kekuatan dari Genesis Dogma dan mundur sejenak. Dalam pandangan gue pribadi, GD tuh licik banget tadi. Jadi kalau misalkan umumnya orang itu kalau misalnya dia dari lower ground itu dia paling ngambil fightnya dari arah sisi kanan atau enggak kiri, gitu kan. Jadi posisinya jadi unda-undi lagi nih 50-50 antara dua-duanya. Tapi GD dia punya approach yang beda, dia tembusnya tengah. Jadi paksa supaya si EVOS itu ngelakuin kesalahan. Karena mereka udah kepencar duluan, mau nggak mau lu kasih mereka sedikit panik dan di situ momentumnya dimainin sama si GD. Makanya mereka dapat kill lumayan di situ. Betul. Dan poin yang Abigail maksud juga mencakupi kayak gue maksa lu main tengah. Jadi kalau lu lari ke kiri, lu udah pasti ke kiri semua atau ke kanan semua, dan itu udah pasti lu kalah grounding. Iya, mau lu ke kiri mau ke kanan, gue udah punya jawabannya. Karena gue tembak lu di tengah dan pecah posisi kayak begitu, makin mempermudah sih. Jadi ngepretelin karena dia masuk as a whole body di tengah-tengah badannya si EVOS. Sedangkan EVOS mau nggak mau langsung dipotek berdua begitu, lu dipaksa perangnya antara 4-2-4-2, mau di kanan atau mau di kiri, tergantung fokusnya si GD kemana dulu tadi. Betul sekali. So, biar gimana pun, walaupun tadi EVOS nyaris kandas, tapi kekuatan EVOS new era memang harus diakui. Survivability mereka juga, apalagi pengalaman Gedai juga harus kita akui bersama. Itu yang bikin mereka juga, lu lihat sekarang walaupun tadi nyaris kandas, hidup lagi masih bisa 9 kill tetap mereka kantongi, enggak di kondisi yang mungkin lu hidup lagi tapi lu masih belum dapat apa-apa gitu ya kan. Iya, jadi kayak ada lah yang dibawa gitu kan, dan mereka juga udah nemuin formula untuk loot cepetnya gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka harus bangun tidur kayak gitu, mereka udah tahu rutenya nih mesti kayak gimana. Jadi kalaupun mereka kondisi baru bangun terus harus berhadapan lagi ke orang lain atau tim lain kayak gini lagi contohnya, mereka datang dengan siap. Dan kita lihat kayak Gedai sayangnya harus masih menjadi informan untuk teman-teman EVOS Divine yang lain. Di lain sisi juga ada perperangan antara Bigetron Delta versus Dewa United, yang mana kali ini dimenangkan oleh anak-anak dari Dewa United. Sayang sekali Bigetron dan Rehans kecolongan kena Pico di tangan Aimgat. Iya, itu jadi sulit ya. Padahal sebenarnya kan tadi kan si ini sempat nyolong 1 ke si EVOS, abis itu dibales lagi ya jadi sama aja bohong. Tapi GD ini udah ketiga kalinya mereka ketemu sama EVOS, entah dicari entah memang kayak rutenya sama, tapi EVOS 3 kali juga mereka selalu rontok loh setiap kali diserang sama si GD. Ini tandanya ada yang masalah dari si EVOS ketika berhadapan sama si GD. Rasa-rasanya kayak GD tuh jadi kryptonite si EVOS. Betul. Ini Genesis Dogma selalu ada di situasi itu, dan EVOS juga selalu ada di situasi di ambang-ambang kayak gini. Tapi Genesis Dogma sih bisa gue katakan mereka punya pola permainan, terutama di Purgatory ya, yang paling kelihatan banget. Karena kan setelah Kagendra nggak drop di sana lagi kan GD jadi kayak
memulai hal baru dan juga jatuhnya lebih bebas. Dan GD akhirnya bisa nunjukin power mereka ada di mana sih. Nah, tapi menariknya, ini kadang GD nih, kayak momen-momen waktunya sekarang GD udah nggak di luar zona kayak gini, masih coba mau dia kejar. Overstay. Iya ya, overstay. Karena dia masih kayak mau nge-push limit mereka tuh ada ujungnya tuh di mana gitu. Dan gara-gara sering dapat banyak keuntungan gini nih yang bikin mereka jadi makin pede untuk tetap overstay. Kayak gini nih contohnya. Dia masih yakin kita masih bisa dapet ini, makanya dia dapetin M-Guard sekarang 9 poin dan Kapten Lim juga dalam bahaya di sana. Knockdown juga bahkan di tangan Yos. Ini antara dua ya, emang mereka mau jalanin strategi kayak begitu atau emang ini egonya aja, ego suatu sesi ya. Bisa nih. Benar. Wow, gue juga lumayan kaget melihat apa yang baru saja terjadi. Sempat nggak ketangkep kamera tapi pas kita lihat tiba-tiba Onyx sisa 1, Morp Team juga udah ngantongin 7. Berarti tadi sambil kita lihat kill feed juga yang sempat kita lihat tadi, Onyx lumayan struggle ngelawan anak-anak dari Morp Team. Ini Onyx sih dengan drop zone dia di Mountain Villa terus dia harus jumpa Morp sih emang kerasa banget susahnya karena biasanya dia tuh ketemu musuh yang berbeda gitu. Iya, tapi kali ini juga mereka harus belajar dari situasi yang ada. Betul. Tapi dari MBR sendiri gue lihat juga mereka usaha struggle banget untuk survive di map kedua kali ini. Benar. Dewa United menurut gue ini lagi lumayan pegang kendali sih dan so far sekarang objektif mereka ya tinggal lu main santai aja, main tempo pelan sambil ngeliat nih situasi sekitar. Lu nggak perlu kayak nguber-nguber lagi. Ya, betul sekali. 10 poin eliminasi udah dikantongin dan Rehans, however, dia masih tetap bisa menjadi aim star dan juga mencetak angka itu untuk cek corner boleh? Oke, baiklah. Udah bisa cek corner untungnya. Nyaris ya. Nyaris saja. Mistake yang kayak gitu kena punish. Dan Ektindir sekarang lagi dalam bahaya banget. Selain Jojo juga berhasil dapetin Valts. Dan biar Epsilon juga ada di sana, siap melawan Dewa United. Udah lumayan kekurung yang biar Epsilon. Kraken Barakuda harus kandas di peringkat 10. Lozi berhasil dapetin Ektindir. Gids Dogma ternyata harus finish peringkat 9. Dewa United juga harus di finish satu persatu sama anak-anak MBR yang tadi juga nyaris kandas di tangan anak-anak EVOS Divine. Dan sekarang kita lihat gimana Otoi Cibeng sisi lainnya udah berhasil dapetin Abai juga. Ray berhasil dapetin North juga. Sempet dapet ikut campur tangan juga dari perangnya MBR melawan Dewa United. Iya, tapi dari MBR good result juga. Meskipun tadi nyaris diambang mautnya nama mereka di map kedua kali ini. Mereka bisa survive, terus masih bisa dapet 8 poin eliminasi. Tapi Onyx Olympus lain cerita. Onyx Olympus juga sebenarnya nasibnya tadi sama ya kayak si MBR ya. Mereka potong terus player-playernya. Abis itu struggle banget untuk masuk ke dalam circle. Dan mau nggak mau ya mereka serahin nyawanya ke tim lain di posisi yang ke-8. Dewa United yang tadi sebenarnya mereka tinggal main kayak slow-slow aja. Mereka tinggal main objektif. Ternyata itu juga banyak kepotong karena tadi kan gue ngeliat ada mereka pakai launchpad ya. Pakai launchpad terus pas dropnya itu 2 orang hilang. Abis itu mereka nggak bisa recovery dari situ. Iya. Dan dua sisanya kan pakai mobil gitu ya kan. Iya. Nah itu juga tuh yang bikin jadi ada sedikit keterlambatan dan lumayan berat. Nah tapi menarik, MBR emang harus pakai portalnya untuk masuk ke titik selanjutnya. Oh wow, sayang sekali Dewa United Apola memang harus mengalah secara zona. Begitu juga dengan ini 2 star. Udah nggak mungkin secara personil, secara koin juga. Karena pun lu berhasil di revive kembali, kelihatan sama orang-orang yang udah sisa stay di late game ini gitu ya kan. Lu nengok-nengok ke atas, ditembak-tembak, ditatak-tatakin gitu kan. Even Ray masih punya peluang untuk ngidupin Abax. Tapi kita lihat apakah Abax ketangkep sama pantauan dari anak-anak yang udah siap-siap masuk secure zona selanjutnya. Karena Ray harusnya udah bakal disikat sama Rehan. Dan Otoi Cibeng berhasil dapetin 1 player ternyata. Tapi RRQ saat ini lumayan terpojok. Ada MBR, ada tim Torat, ada juga Morp Team dari kejauhan. Otoi Cibeng lagi-lagi cetak angka. Maal udah jatuh di tangan Dejavu. Ini Razor gak punya koin, bakal nutup diri dan zona juga udah bakal jalan. Ninja Hattori siap dengan fragnya, sesaat lagi lemparin ke sana menuju ke arah RRQ. Torat gak kena apa-apa, tapi sekarang Ninja Hattori harus mundur dulu. Torat juga harus mundur karena sekarang harus ganti musuh dan juga circle udah maksa mereka untuk semakin mendekat. EVOS Divine harus puas di posisi kelima dan MBR Epsilon harus puas peringkat keempat karena memang tadi posisinya pas banget, mereka harus ditatak-tatakin di pick off sama Otoi Cibeng dari Morp Team. 10 poin eliminasi saat ini dan tim Torat
juga udah siap ngeras menuju ke arah Ninja Soyo. Ninja Soyo 1 lawan 2, tapi Otoy Cibeng setengah darah udah hilang di sana. Dan Thorat masih dapat kesempatan dari Jojo-nya mendapatkan Wang Ocun. Lumayan big deal pick off ya, tinggal sisa 1 orang yang dari jauh. Cibeng, seperti yang gue bilang, Otoy Cibeng masih merepotkan sekali. Dapetin Jojo sekarang, Eye on run Eye. Dan dia udah dapetin sniper ya. Sisa Ninja Soyo, tapi Ninja Soyo-nya gak bisa diandelin karena harus kalah trading sama Juan. Di sisi lain Abai dan juga Razor ternyata masih ada, berhasil dapetin 1 persatu. Morph Team malah kandas gara-gara terculik 1 persatu, membuat RRQ nggak ternotis dan dia dapetin kesempatan untuk saling revive. Dan kali ini Thorat pun harus kandas, membuat RRQ Kazu mendapatkan buyahnya di game kedua. Wah, ini jujur sekarang ini gue butuh replay.